PT Pelni Manokwari siapkan 7 armada kapal di Manokwari jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kabupaten Manokwari menyalurkan bantuan pendidikan kepada ribuan siswa dan tenaga pendidik. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 17 Desember 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, PT Pelni Cabang Manokwari, Papua Barat menyiapkan 7 armada kapal tambahan untuk melayani kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat yang akan merayakan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 1 Januari 2025. Kurang dari 1 minggu menjelang perayaan Natal tahun 2024, lonjakan penumpang di kapal KM Ciremai mulai terlihat di Pelabuhan Laut Manokwari. Meski belum terlalu banyak dan diperkirakan baru akan terjadi pada tanggal 21 Desember dengan tujuan Ambon dan Manado. Kepala PT Pelni Cabang Manokwari Yusuf kepada TVRI Papua Barat saat ditemui di anjungan kapal Ciremai mengatakan, dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2025, PT Pelni Cabang Manokwari menyiapkan 7 armada kapal. Dari yang sebelumnya 6 kapal, kini bertambah 1 kapal yaitu Dobon Solo, guna mendukung kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat yang akan mudik. Selamat pagi. Untuk dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, PT Pelni menyediakan 7 kapal, total 7 kapal. Dari yang biasa kita tambah Dobon Solo sama Doro Londa. 7 kapal yang maksudnya? 7 kapal. 7 kapal. Paling untuk apakah sudah mulai terlihat antusias para yang pemudik ini? Ya kalau dari ini sudah mulai antusias pemudik untuk mudikan, karena rata-rata kalau pegawai kan berhubungan dengan izin cutinya tuh, kalau terlampau lama dia cuti kan tidak mungkin. Jadi paling ya tanggal-tanggal yang mulai 17 ini, 17, 19, 21 lah mungkin puncaknya kapal Labobar itu ke arah Ambon dan sampai ke Surabaya. Oh, jadi puncaknya tanggal 19 nanti. 19 sampai 21 kita prediksi itu. Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan mengantisipasi lonjakan penumpang yang hendak mudik Nataru di tahun ini, PT Pelni memfokuskan KM Ciremai yang sebelumnya melayani rute Papua hingga Pulau Jawa, kini dikhususkan membantu rute Papua, mulai dari Ambon, Sorong hingga Jayapura dan sebaliknya, sehingga menekan terjadinya lonjakan penumpang hanya di 1 kapal yang sering terjadi setiap menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi kalau tiket sendiri masih tersedia, karena kapal kita Labobar, Ciremai ini memang dikhususkan untuk Papua. Dia nggak sampai ke Jawa Port. Biasanya kan dia rute regulernya sampai ke Jawa Port. Ini hanya sampai Ambon atau sampai Sorong, balik lagi ke Jayapura. Jadi ya dia penambahan frekuensi kunjungan supaya tidak kenyamanan penumpang yang kita utamakan, kenyamanan penumpang yang mau Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Jadi untuk tiket sendiri masyarakat masih dapat? Ibaratnya kita tambah kapal itu tujuannya itu, kalau tidak dapat kapal yang tanggal ya kayak macam ke Labobar mungkin bisa naik Ciremai, nggak dapat nanti bisa mungkin tanggal Dobon Solo juga ada. Jadi banyak kunjungan kapal itu untuk masyarakat biar tidak menumpuk di 1 kapal.
PT Pelni Cabang Manokwari memprediksi puncak arus mudik Hari Raya Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 akan terjadi pada tanggal 21 Desember dengan KM Labobar. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, kapal Ciremai diperbantukan di wilayah Papua selama perayaan Natal tahun 2024. Kapal ini akan berlayar pulang pergi melayani penumpang dari Ambon hingga Jayapura, Papua sampai dengan tanggal 22 Desember 2024. Kapten KM Ciremai Roberto Matualagi mengatakan selama periode Desember kapal Ciremai diperbantukan khusus melayani rute pulang pergi dari Ambon hingga bagian utara wilayah Papua. Dirinya menyebutkan sejak berangkat dari Ambon sampai dengan saat ini belum terjadi kepadatan penumpang secara signifikan. Diprediksikan setelah kapal KM Ciremai berangkat hari ini dengan tujuan Sorong dan kembali masuk Manokwari dengan tujuan Biak, Serui, dan Jayapura, lalu kembali lagi ke Manokwari pada tanggal 22 Desember 2024. Disitulah baru akan terjadi lonjakan penumpang dengan tujuan Ambon sebelum puncak perayaan Natal tanggal 25 Desember. Selama arus Nataru ini, Ciremai diperbantukan khusus untuk melayani Papua bagian utara dari Ambon, Jayapura, PP ya. Jadi semenjak kita berangkat dari Ambon, penumpang masih belum signifikan, sehingga sampai di Jayapura pun kapasitas masih banyak yang kosong. Mungkin berharap di menjelang tanggal 25 sudah semakin banyak, atau mungkin karena sudah mulai liburan ya, jadi kapasitas bisa terisi dengan maksimal. Jadi untuk puncaknya sendiri, untuk Ciremai ini kapan? Diprediksi puncaknya tanggal berapa? Kembali ke sini tanggal 22. Jadi kita dari Manokwari saat ini tanggal 17 kita ke Sorong. Sampai di Sorong kita kembali lagi ke Manokwari, kemudian melayani Biak, Serui, dan Jayapura. Ya, nanti balik lagi ke Manokwari tanggal 22 sore ya. Itu masih balik ke arah Papua atau sudah ke arah barat? Dari Manokwari kita langsung ke Sorong, Ambon, menjalani rute seperti semula dari Ambon, Sorong, Bau-Bau, Ambon, Bau-Bau, Surabaya, Makassar, dan Surabaya. Dari total kapasitas penumpang KM Ciremai yaitu 2.000, kini yang berangkat dari Pelabuhan Manokwari pada Selasa 17 Desember 2024 dengan tujuan Sorong baru 297 orang. Diprediksikan lonjakan penumpang baru akan terjadi pada H-4 jelang Hari Raya Natal. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Manokwari Senin kemarin menggelar rapat membahas inflasi dan deflasi di Kabupaten Manokwari jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Manokwari tahun 2024 berlangsung pada Senin 17 Desember 2024. Kegiatan ini berlangsung dalam rangka membahas penurunan inflasi serta langkah stabilisasi harga bahan pokok di pasaran, baik di pasar dan distributor menyongsong Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Rapat dipimpin oleh PLT Sekda Manokwari Harjanto Ombesapu bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat dan juga Kepala Badan Statistik PPS Papua Barat. PLT Sekda Manokwari saat membuka rapat tersebut menyampaikan, rapat yang berlangsung sehari bertujuan untuk mengevaluasi kinerja TPID Manokwari triwulan ketiga yakni Juli hingga November 2024 dan persiapan menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Di kesempatan tersebut, PLT Sekda juga melaporkan potret inflasi Kabupaten Manokwari per Juli hingga November 2024 yang mana inflasi di Kabupaten Manokwari masih terkendali. Di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Manokwari mengalami inflasi yang relatif stabil dan terkendali di bawah 3%, mengingat target inflasi kita di angka 3 masih lebih tinggi dari capaian posisi inflasi nasional yang berada di angka 1,55
Yor Konjer bulan November ini. Adapun kelompok penyumbang inflasi terbesar yaitu transportasi, khususnya transportasi udara, makanan dan minuman, dan beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai, dan tomat. Disampaikan PLT Sekda bahwa inflasi di Kabupaten Manokwari yang relatif stabil merupakan hasil dari kolaborasi tim TPID Kabupaten Manokwari. Dari pertemuan yang berlangsung Senin 16 September, tim juga memastikan jika stok bahan makanan serta bahan pangan lainnya menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 1 Januari 2025 di Manokwari cukup tersedia hingga 3 bulan ke depan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain. Saudara, aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari diingatkan Bupati Hermusindo untuk wajib melaksanakan tugas sebagai abdi masyarakat dan negara. Memasuki lapangan apel. Senin 16 Desember 2024, pemerintah Kabupaten Manokwari gelar apel bersama yang dipimpin langsung oleh Bupati Hermusindo di halaman kantor Bupati Sowi Gunung. Dalam amanahnya, Bupati Hermusindo dengan tegas mengingatkan para aparatur sipil negara untuk melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab. Menjadi seorang ASN tidak diizinkan menjadi sumber perpecahan dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Pada pegawai dan juga semua pejabat eselon 2 yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari, ya mari kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Lalu ya kita jangan menuntut banyak, tapi kemudian hak kewajiban kita tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Hari-hari ini banyak orang yang berusaha untuk memprovokasi ya pegawai di seluruh instansi. Saya ingatkan, catat yang memprovokasi dan lapor kepada saya. Stop bangun provokasi di lingkungan Pemda Manokwari. Ya, kalau Anda bekerja dengan benar. Ya, kita tidak butuh orang-orang yang bermental seperti itu. Tidak hanya itu, Bupati juga dengan tegas menyampaikan kepada ASN agar jangan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain yang ingin merusak roda organisasi di Kabupaten Manokwari. Karena memiliki sentimen yang negatif, karena faktor politik Anda dimanfaatkan untuk kemudian membangun hal-hal yang tidak benar. Di setiap OPD, pimpinan bicara tidak mau dengar. Mari ya kita hentikan sudah hal-hal yang tidak benar ya, dalam instansi kita masing-masing, dan mari kita bekerja dengan baik dan benar. Di kesempatan tersebut, Bupati juga menjelaskan hak dari pegawai P3K tidak dianggarkan dalam dana alokasi umum atau DAU, namun ada dalam dana alokasi khusus yang mana harus menunggu transfer masuk dari pusat. Oleh karena itu, Bupati tegaskan proses pembayaran hak pegawai P3K membutuhkan proses panjang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Senin 16 Desember 2024 kemarin, Bupati Manokwari Hermusindo menyerahkan bantuan beasiswa seragam sekolah untuk ribuan siswa TK, SD, dan SMP, serta bantuan untuk guru dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Manokwari. Penyerahan bantuan pendidikan dari pemerintah kabupaten berupa beasiswa dan seragam sekolah untuk ribuan siswa TK, SD, dan SMP, dan juga bantuan untuk para guru di Manokwari dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Manokwari berlangsung pada Senin pagi dalam apel bersama pemerintah Kabupaten Manokwari. Secara simbolis, bantuan-bantuan pendidikan berupa bantuan bagi kelompok kerja guru atau KKG tingkat SD, seragam sekolah siswa sekolah dasar, beasiswa KPM untuk pelajar SD, bantuan seragam bagi siswa SMP, beasiswa Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan simpanan tabungan. Selain bantuan bagi siswa, pemerintah daerah juga memberikan bantuan untuk mendukung kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP bagi guru SMP. Bantuan lain juga diberikan ialah dukungan bagi Himpaudi, IGTKI, serta bantuan pusat kegiatan PKG atau penilaian kinerja guru. Di kesempatan tersebut, Bupati Manokwari Hermusindo mengatakan
Bantuan yang diberikan sebagai bukti komitmen Pemda dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia, khususnya untuk meningkatkan mutu sekolah dan pelayanan kepada anak-anak di Manokwari. Tentu penyerahan bantuan hari ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari memiliki komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan mutu sekolah, tetapi juga pelayanan kepada anak-anak kita di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari, supaya kualitas pendidikan kita di Kabupaten Manokwari bisa dapat ditingkatkan dan juga anak-anak kita bisa memiliki akses, tetapi juga kualitasnya dapat ditingkatkan dan kelak mereka akan menjadi sumber daya manusia yang terus berkembang dari TK, SD, SMP sampai SMA, SMK dan juga perguruan tinggi. Dalam sambutannya, Bupati juga berpesan agar bantuan yang diterima oleh para pelajar berupa dana pendidikan dapat digunakan sebaik mungkin. Agar dapat difungsikan tepat guna, maka sekolah juga dihimbau untuk dapat mengontrol penggunaan bantuan tersebut. Khusus untuk anak-anak kita yang hari ini kita berikan adalah untuk seragam sekolah, tapi juga ada bantuan beasiswa dan juga kartu Manokwari Pintar yang juga berisi uang. Kita berharap bantuan seperti ini bisa dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, tetapi juga kita berharap nanti sekolah bisa mengontrol supaya bantuan yang kita berikan itu bisa tepat sasaran. Sasaran artinya tepat sasaran, orangnya sudah tepat, tetapi tujuan dari pemberian bantuan itu benar-benar bisa diperuntukkan. Jangan sampai uang kita serahkan hari ini, kemudian kita cek lagi uangnya tidak digunakan untuk sekolah. Nah, ini yang saya berharap bahwa perlu ada pengawasan di dalam pemanfaatan dana-dana pendidikan seperti yang sudah kita berikan. Tidak hanya itu, Bupati juga berharap bantuan bagi guru dan juga sekolah yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan etos kerja para guru di setiap sekolah. Guru sebagai subjek utama dalam dunia pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan pembinaan, pembelajaran bahkan pendidikan yang bermutu bagi pelajar di Manokwari. Kualitas pendidikan semua sekolah di Manokwari dari waktu ke waktu dapat ditingkatkan dengan manajemen dan tenaga guru yang menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Selain penyerahan bantuan pendidikan dalam apel kemarin, juga dilakukan penyerahan bantuan mobil untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manokwari. 1, 2, 3. Bantuan mobil perpustakaan keliling diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Manokwari Wiwik Haryawan pada apel gabungan Pemda Manokwari Senin pagi. Mobil puskesmas keliling yang diterima berasal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bupati berharap dengan adanya bantuan perpustakaan keliling ikut mengkampanyekan literasi hingga ke daerah pedesaan di Manokwari. Selain itu, keberadaan mobil perpustakaan keliling juga dapat meningkatkan literasi membaca bagi anak-anak. Sebagai fasilitas penunjang meningkatkan literasi membaca bagi anak-anak, ke depan Pemda Manokwari juga akan mengupayakan agar ada penambahan mobil perpustakaan keliling. Perpustakaan mobile ya, ini bagian dari upaya untuk meningkatkan literasi pendidikan di Kabupaten Manokwari. Kita berharap ya ini bisa melayani anak-anak kita yang juga ada di daerah-daerah pedesaan ya, seperti di Manokwari Utara, tapi juga di Tanah Hulu dan Sidei ya, dan lain sebagainya.
Mungkin jumlahnya masih terbatas, tapi kita berharap nanti untuk meningkatkan literasi pendidikan di Kabupaten Manokwari, ya kita akan mencoba membantu lagi supaya depan anak-anak kita ini bisa dilayani, minimal mereka bisa tahu membaca, menulis, tapi juga hal-hal lainnya yang bisa diperkenalkan sehingga pengetahuan mereka ini bisa meningkat. Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Sementara itu, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Manokwari Wiwik Haryawan berharap keberadaan mobil perpustakaan keliling difasilitasi dengan internet, televisi, genset, serta buku-buku bacaan anak dan umum. Fasilitas tersebut diharapkan bisa mendukung literasi baca anak, karena sesuai data, Papua Barat minat baca masih sangat rendah, yakni berada di urutan kedua dari bawah setelah Papua. Mobil perpustakaan keliling ini tentunya prosesnya panjang. Jadi sejak tahun 2023 ya, 2023 itu saya ngajukan proposal ke Perpustakaan Nasional untuk meminta mobil perpustakaan, tentunya dengan rekomendasi juga dengan Bapak Bupati untuk kesiapan untuk biaya operasional. Jadi prosesnya panjang juga, tapi alhamdulillah semuanya saya bisa mendapatkan mobil, dan tentunya ini sangat memberi manfaat yang sangat terutama untuk perpustakaan ini untuk meningkatkan minat baca, terutama bagi mereka yang daerah terluar yang belum memiliki perpustakaan. Jadi perpustakaan ini hadir untuk melayani terutama daerah-daerah yang terluar, perpustakaannya tidak terjangkau, ya kami layani dengan perpustakaan ini. Untuk operasional mobil perpustakaan keliling sendiri akan dilakukan sesuai jadwal di sekolah-sekolah yang tidak memiliki perpustakaan seperti daerah Sidey dan distrik-distrik terjauh lainnya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Ingat, cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Untuk mencegah, berikan asupan gizi yang baik saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI selama 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Ayo, bantu tumbuh kembang anak. Gunakan sunting yang bersih dan cuci tangan pakai sabun. Wujudkan generasi Teluk Bintuni yang unggul, sehat, cerdas, tanpa stunting. Berencana itu keren. Cegah stunting itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Seiring dengan perjalanan waktu, tak terasa 2 tahun sudah keberadaan Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 9 Desember, kita akan memperingati hari lahirnya Provinsi Papua Barat Daya yang kedua. Tentunya telah banyak yang sudah kita lakukan, tapi masih lebih banyak yang harus kita lakukan. Perkembangan Provinsi Papua Barat Daya sangat tergantung kepada kita semua pihak, pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan semua yang ada hidup di Provinsi Papua Barat Daya. Saya mengajak kita semua
warga masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita jadikan peringatan 2 tahun keberadaan Provinsi Papua Barat Daya dengan melakukan retrospeksi, perenungan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita berikan untuk pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Untuk kemudian kita jadikan sebagai momentum untuk menata masa depan Provinsi Papua Barat Daya yang maju, yang mandiri, adil, dan sejahtera. Untuk itu saya mengajak semua warga masyarakat, mari bersama-sama kita memeriahkan HUT kedua Provinsi Papua Barat Daya. Banyak kegiatan akan kita lakukan sebagai wujud dari upaya kita untuk menyatukan barisan kita, sehingga kita semua satu langkah, satu tujuan, demi kemaslahatan, demi kemajuan dari Provinsi Papua Barat Daya. Ada kegiatan fashion show, ada kegiatan lari maraton, ada kegiatan-kegiatan lain, hiburan, artis baik lokal maupun nasional yang akan memeriahkan HUT kedua Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita bersatu dalam sukacita untuk menyambut semangat bersama kita, yaitu kita orang kuat karena orang satu. Dengan semua yang itu, saya yakin dan percaya Papua Barat Daya akan tumbuh berkembang menjadi provinsi yang termaju, provinsi yang terbaik di tanah Papua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi dan memberkati segala niat dan upaya baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu kedua Provinsi Papua Barat Daya. Kita orang kuat karena orang satu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tingkatkan efisiensi dan transparansi. Pemerintah Provinsi melaksanakan sosialisasi katalog elektronik digital 6.0 melalui program katalog elektronik digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara digital. Setelah di-launching katalog elektronik 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 10 Desember lalu dengan tujuan agar pemerintah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui digitalisasi, tanggal 17 Desember 2024, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Barang dan Jasa juga menindaklanjuti pesan Presiden tersebut dengan melakukan sosialisasi katalog elektronik digital 6.0. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh staf dari setiap perangkat daerah yang ada di Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Se-Papua Barat. Hal ini bertujuan agar program yang dilaksanakan di tingkat pusat dapat juga diterapkan di daerah. Dalam sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan oleh Edward Nunaki, staf ahli Gubernur Papua Barat mengatakan, untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik melalui fitur katalog elektronik 6.0 ada keterbukaan, sehingga semua yang dilaksanakan dapat langsung dipantau secara berkala. Katalog elektronik versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik. Melalui fitur terbarunya, katalog elektronik memberikan kemudahan kepada para pengguna dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah. Inovasi sistem digital pengadaan katalog elektronik versi 6 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya lebih dilihat oleh siapa saja. Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan. Hadirin
dan peserta sosialisasi yang saya kasihi. Ditambahkan peluncuran aplikasi tersebut merupakan transformasi digital pengadaan barang dan jasa dengan berbagai fitur yang ditampilkan dengan harapan efisiensi yang juga transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan sosialisasi katalog elektronik digital 6.0 dengan pemateri berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memasuki bulan Desember kebutuhan darah meningkat. Palang Merah Indonesia Papua Barat menghimbau masyarakat dapat mendukung dengan mendonorkan darah karena dukungan masyarakat dapat membantu kebutuhan darah di Manokwari dan Papua Barat. Bekerja sama dengan instansi-instansi. Untuk mencukupi stok kebutuhan darah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Palang Merah Indonesia Papua Barat terus melakukan pelayanan donor darah. Selain pelayanan dilaksanakan di kantor PMI, pelayanan jemput bola juga dilaksanakan di beberapa tempat publik dengan melaksanakan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan juga swasta di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dari hasil beberapa kegiatan di bulan Desember berhasil mengumpulkan kantong darah, namun karena kebutuhan darah sangat tinggi di bulan Desember, maka stok di kantor PMI terus berkurang. Darmi Kendek, staf PMI Papua Barat saat ditemui mengatakan, kebutuhan kantong darah di Kabupaten Manokwari sangat banyak. Dalam sehari jumlah pasien yang datang sekitar 10 orang, satu orang pasien membutuhkan kantong darah sekitar 4 hingga 5 kantong. Hingga tanggal 16 Desember 2024, jumlah stok kantong darah di kantor PMI Papua Barat untuk golongan darah A, stoknya sisa 24 kantong, golongan darah B 27, golongan darah O 58, dan golongan darah AB sebanyak 5 kantong darah. Di Manokwari memang untuk bulan ini banyak, satu hari bisa sampai 10 pasien yang datang, untuk satu pasien bisa butuh 4-5 kantong. Jadi kemarin kita kegiatan ada berapa, cuma untuk sekarang stoknya kita sisa untuk golongan darah A sisa 24, ini stok per tanggal semalam. 16 ya? Iya 16. Golongan darah A sisa 24, B 27, O 28, AB 5 kantong. Darmi menambahkan donor darah sangat baik bagi seseorang dan sangat bermanfaat juga bagi masyarakat lainnya. Untuk itu, bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari dapat memanfaatkan pelayanan donor darah yang dilaksanakan oleh PMI Papua Barat. Di Manokwari ini kebutuhan darah sangat banyak, tapi yang mau donor itu masih kurang. Iya, masih kurang kesadaran masyarakat. Himbauan dari kita, donor itu baik untuk kesehatan kita dan juga untuk menyelamatkan nyawa manusia yang membutuhkan. Karena khususnya di Manokwari memang sangat banyak yang butuh darah, terutama yang ibu hamil dan yang kecelakaan dan sebagainya. Kalau kita setiap hari buka, kita dari PMI, UDD PMI Provinsi Papua Barat, setiap hari pelayanan kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, baik tanggal merah ataupun hari Sabtu Minggu kita buka setiap hari, dan kita tetap melayani. Kalau ada yang mau donor di kantor bisa, dan selagi stok kita masih ada, kita pasien yang membutuhkan kita tetap akan suplai ke rumah sakit. Untuk saat ini program jemput bola yang dilaksanakan oleh PMI Papua Barat yaitu kerjasama dengan Pertamina, Bandar Udara Rendani, Hotel Aston Manokwari, dan juga yang rutin dilaksanakan Mall MCM Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain dari Fak-Fak. Saudara, Sabtu 14 Desember 2024, Pawai Santa Claus memeriahkan masa raya Advent dan Natal 2024. Diikuti berbagai denominasi gereja dengan berbagai macam penampilan, serta tokoh Santa Claus dan pit hitam. Rute pawai kurang lebih 5 km. Dari pantauan TVRI sesuai jadwal tentatif yang dikeluarkan pengurus panitia perayaan Hari-Hari Besar Kristen Kabupaten Fak-Fak, Pawai Santa Claus 2024 dilaksanakan pada Sabtu 14 Desember 2024
dari pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, mengambil start di pelataran parkir Stadion 16 November, Kelurahan Fakfak Utara. Pawai ini dilepas oleh Bupati Fakfak yang diwakili Asisten Sekda Fakfak, Arobi Hindom, ditandai dengan kibaran bendera start dan letusan kembang api berbunga. Dengan tema berbagi kasih menyambut masa raya Advent dan Natal Tahun Baru. Rute yang dilalui yaitu mulai dari Stadion 16 November hingga finish di Taman Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Minggu 15 Desember 2024 adalah minggu di mana umat Kristen di seluruh dunia memasuki masa raya ketiga, di mana umat digiring untuk memasuki masa raya Natal. Dan dalam memasuki masa raya Natal, umat ada dalam suasana sukacita. Hal ini dijelaskan pelayan firman Pendeta Yolan Kamerling kepada tim liputan. Pendeta Yolan mengatakan di masa Advent ketiga, pembacaan Alkitab sebagai fokus khotbah adalah pada kitab Sefanya pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-20. Oleh Pendeta Yolan, dijelaskan Tuhan menghendaki umatnya untuk melakukan pembaharuan diri. Hal ini sejalan dengan perayaan masa Advent ketiga dalam sukacita menyongsong Natal, kelahiran Yesus Kristus. Ada beberapa alasan kenapa Sefanya mengarahkan umat untuk bersyukur kepada Tuhan. Secara khusus Yehuda, tetapi secara umum Israel secara keseluruhan. Yang pertama adalah kalau kita baca di ayat 9 dan 10, di situ alasan umat diajak untuk bersyukur karena Tuhan akan menganugerahkan mulut yang lain, tetapi juga perkataan yang bersih bagi umat Israel. Mulut yang lain dalam pengertian bahwa Tuhan akan mengadakan pembaharuan perkataan bagi orang Israel. Mulut mereka. Lanjut Pendeta Yolan Kamerling bahwa sukacita yang merupakan fokus dari perayaan Minggu Advent, terutama di perayaan atau masa Minggu Advent ketiga, adalah sukacita yang berkenan pada Tuhan. Ya, tetapi ada janji pemulihan. Janji pemulihan yang akan dialami oleh orang Israel. Dalam konteks Sefanya, pemulihan adalah Tuhan akan mengumpulkan berbagai orang Israel dan Yehuda yang sementara menjalani hukuman dan pembuangan tersebar di berbagai tempat. Itu akan dikumpulkan kembali, akan dikembalikan kembali. Ini adalah fase di mana Tuhan melakukan rekonsiliasi, melakukan pemulihan total bagi orang Israel. Kalau dalam konteks kita di hari ini, dia lebih memaknai bahwa setiap kita memiliki banyak, tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Ada saja dosa yang kita miliki, ada saja kesalahan yang kita lakukan, ada saja pelanggaran yang dapat kita buat bagi Tuhan. Tetapi Tuhan menjamin ketika kita datang dan berseru, kita datang dan meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan menjamin ada fase, ada masa di mana Tuhan menganugerahkan kesempatan untuk kita mengalami pemulihan dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nah ini. Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Ketua PHBK Kabupaten Fakfak menjelaskan tahun 2024, Pawai Santa Claus 2024 mengambil tema berbagi kasih menyambut masa raya Advent dan Natal Tahun Baru. Sesuai pantauan tim liputan, Ketua Panitia Pengurus Hari Besar Kristiani Kabupaten Fakfak dalam program tahunan diantaranya Pawai Santa Claus 2024 dengan tema berbagi kasih menyambut masa raya Advent dan Natal Tahun Baru. Seluruh peserta anak pemuda dan orang dewasa ikut berpartisipasi dalam Pawai Santa Claus. Berkaitan dengan kegiatan tahunan Pengurus Hari Besar Kristen Kabupaten Fakfak, tahun ini kami mengambil tema berbagi kasih menyambut masa raya Advent dan Natal Tahun Baru. Selanjutnya, kegiatan tahunan ini kami lakukan yang biasanya tanggal 5 Desember. Kami mengambil kebijakan pengurus di tanggal 14 di Minggu Advent kedua berkaitan dengan proses-proses tahapan pemilu kada yang berlangsung oleh sebab hari ini bisa kami laksanakan. Harapan kami. Lanjut Pendeta Roni Raprap, peserta yang berpartisipasi dalam Pawai Santa Claus 2024 diantaranya GPI
Papua Seklasis Fakfak, GKI di Tanah Papua, Seklasis Fakfak, gereja-gereja karismatik diantaranya Pentakosta, Baptis, Kingmi, dan juga ada sekolah-sekolah dan juga perguruan tinggi di Fakfak. Kegiatan start di Stadion 16 November dan finish di Taman Ruang Terbuka Hijau Prof. Maruf Amin, Jalan Dr. Salasana Mubat, Fakfak, Provinsi Papua Barat. Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Ingat, cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Untuk mencegah, berikan asupan gizi yang baik saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI selama 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Ayo, bantu tumbuh kembang anak. Gunakan sunting yang bersih dan cuci tangan pakai sabun. Wujudkan generasi Teluk Bintuni yang unggul, sehat, cerdas, tanpa stunting. Berencana itu keren. Cegah stunting itu penting. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Gubernur Papua Barat berharap setiap perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi agar laporan kegiatan di tahun 2024 dapat disiapkan dengan baik dan semua kegiatan dapat dilaksanakan sebelum tahun 2024. Hal tersebut disampaikan dalam apel gabungan Senin 16 Desember 2024 yang disampaikan oleh Kepala Biro Otonomi Khusus Sekda Papua Barat saat memimpin apel gabungan. Dirinya berharap kepada setiap perangkat daerah dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan dan harus rampung sebelum akhir tahun 2024. Ditegaskan kepada pimpinan perangkat daerah dan juga bendahara agar setiap laporan kerja dapat disiapkan dan juga semua batas akhir tahun 2024. Untuk itu, pekerjaan yang dilaksanakan di setiap perangkat daerah harus dipantau dengan baik dan juga memastikan bahwa semua pekerjaan berjalan dengan baik sesuai dengan yang ditunjukkan. PD dan terutama bendahara, kita menyiapkan SPJP kita pengajuan SPM batas tanggal 10. Kemudian laporan akhir terbatas 31 Desember sehingga tidak ada dana-dana yang tersisa di kas. Setoran itu 31, kalau lewat 1 Januari tetap temuan. Untuk itu harus dikerjakan dengan baik, kegiatan-kegiatan selesai harus segera dilaksanakan. Kemudian hal lain nanti kita akan ikuti petunjuk dari atasan kita. Yang saya sampaikan, terima kasih atas kehadiran kita semua, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dalam kerja dan karya kita. Selesai. Gubernur mengingatkan agar semua kegiatan pada setiap perangkat daerah dapat berjalan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditentukan dan juga kualitas pekerjaan yang harus menjadi prioritas agar tidak ada temuan di kemudian hari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Bupati Maibrat Vincente Campaka Baai meresmikan gedung gereja GKI Immanuel Segior di distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Sabtu 14 Desember 2024. Acara peresmian ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting serta jemaat GKI Immanuel Segior yang baru di distrik Ayamaru Jaya. Dalam momen bersejarah ini turut hadir Wakil Ketua Sinode GKI Naomi Howai Sagrim, Ketua Klasis Wilayah 7 Nimrod Nau, Ketua Panitia Pembangunan Nemsemi Stevi Moso, serta tokoh masyarakat dan sejumlah pejabat dari Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Peresmian dimulai dengan pengguntingan pita oleh penjabat Bupati Maibrat bersama Wakil Ketua Sinode, dilanjutkan dengan penandatanganan serta pentahbisan gedung gereja. Setelah prosesi tersebut, PJ Bupati bersama seluruh jemaat dan para undangan lainnya memasuki gedung gereja Immanuel Segior yang baru untuk mengikuti ibadah bersama. Ketua Panitia Pembangunan NC Mimoso mengatakan, peresmian gedung gereja GKI Immanuel Segior diresmikan hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 kemarin. Karena bertepatan dengan hari lahirnya GKI Immanuel Segior ke-69 tahun, selain itu gedung gereja dibangun selama 8 tahun dan sempat terhenti selama 2 tahun akibat wabah COVID-19 pada tahun 2019 dan 2020. Dan akhirnya dilanjutkan kembali pembangunan gedung gereja setelah masa COVID berakhir. NC Mimoso menyebutkan pembangunan gedung gereja ini sepenuhnya merupakan hasil swadaya dari masyarakat dan jemaat GKI Immanuel Segior. Melakukan peresmian pentahbisan gedung gereja baru yang mana bertepatan dengan hari lahir atau hari jadinya GKI Immanuel Segior yang ke-69, sehingga kami bersama PHMJ dan seluruh jemaat hari ini melakukan peresmian yang dihadiri langsung oleh Sinode, dalam hal ini Ketua Wilayah 3, 7, dan 11, kemudian seluruh pendeta di Klasis Ayamaru dan dihadiri oleh Ketua Klasis Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat, ya, yang mana hari ini kita resmikan. Peresmian gedung gereja GKI Immanuel Segior ini merupakan tonggak penting dalam kehidupan rohani dan sosial masyarakat distrik Ayamaru Jaya. Kehadiran gereja yang baru ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antar jemaat serta mendukung pertumbuhan spiritual yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Maibrat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Parade Santa Claus yang diselenggarakan di lingkungan Par GKI Lingkungan 6 Distrik Manokwari Utara pada Sabtu 14 Desember 2024 membuat kesan tersendiri bagi masyarakat di daerah Manokwari Utara karena selama ini belum terlibat dalam Parade Santa Claus. Hal itu diungkapkan salah satu warga yang berada di Kampung Warberford, Distrik Manokwari Utara. Dirinya begitu senang karena baru pertama kali kunjungan Parade Santa Claus bisa dilakukan di kampung mereka. Selain ada hiburan, khususnya bagi anak-anak yang selama ini tidak dapat melihat Santa Claus secara langsung, dapat melihat dan berfoto bersama Santa Claus. Centerpit yang diadakan oleh Pemuda PAM di gereja kami Pendel Warberford ini yang baru pertama kali buat kami. Jadi kami sebagai orang tua dan pengasuh merasa bersyukur dan berterima kasih karena kakak-kakak boleh datang untuk menghibur kami. Lalu adik-adik kami dalam rasa gembira dan ketakutan yang membuat kami orang tua merasa bangga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hal senada juga dari warga jemaat GKI Anton Mosaubeba, Arik Rumroren menyampaikan terima kasihnya kepada semua pimpinan jemaat di lingkungan 6 boleh dapat membuat kegiatan Parade Santa Claus di masa-masa perayaan Natal dalam menanti kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi manusia. Ucapkan banyak terima kasih kepada para pemimpin jemaat dari lingkungan 6 mulai dari Mumbrai Diba, Warberford sampai dengan Barat Inaduas. Hajatan yang hari ini dilakukan oleh jemaat dan juga ketua-ketua jemaat, saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Nanti kedatangan Yesus dan hari ini pembagian 1000 kado yang dilakukan oleh pelayan di lingkungan 6 dan juga beserta dengan tim pemuda. Koordinator PAM Lingkungan 6 Irianto Tarami berpesan melalui momen Natal bersama-sama PAM Klasis, Manokwari dan PAM di Lingkungan 6 Pantura bisa berbagi kasih dan mau menjadi teladan Kristus serta membawa adik-adik sekolah minggu lebih memaknai Natal dengan penuh cinta, damai dan sukacita. Khususnya di Lingkungan 6 yang terdiri dari 10 jemaat. Oleh sebab itu kami sekarang berada di Jemaat Siloam. Pesan Natal yang kami sampaikan agar di mana Natal ini kita bersama-sama berbagi kasih dengan kita, pelayanan anak-anak PAR di lingkungan 6 yang juga mengambil bagian di kesempatan hari ini yang terdiri dari 10 jemaat. Untuk itu kami tetap menjadi
teladan Kristus yang bagaimana bisa membawa adik-adik kita lebih memaknai masa Natal itu dan mewujudkan suasana Natal dengan penuh sukacita dengan damai Kristus. Natalindo Kerewaya TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Jumat 13 Desember 2024, kerukunan masyarakat Tabi Kabupaten Manokwari merayakan Natal bersama. Di momen perayaan Natal tersebut, masyarakat Tabi mendapat pesan agar di tahun 2025 harus bersatu dan terus mengandalkan Tuhan. Ketua KMP Provinsi Papua Barat dan juga Kerukunan Masyarakat Tabi Kabupaten Manokwari melaksanakan Natal pada Sabtu 14 Desember 2024 yang berlangsung di Aula BPMP Papua Barat. Dengan tema Natal, marilah kita pergi ke Bethlehem yang terdapat dalam Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-15. Dan subtema Damai Natal mempersatukan masyarakat Tabi Kabupaten Manokwari menyongsong masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Ibadah Natal dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Reinhard R. Tanawani, MTH, dengan pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-8 hingga 20. Pesan Natal dalam firman Tuhan, kerukunan masyarakat Tabi harus mencerminkan Bethlehem sebagai tempat Yesus lahir. Maka sukacita, damai sejahtera, dan semua keturunan masyarakat Tabi akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hadir di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita. Maka sukacita, bahagia, dan sejahtera itulah yang akan mewarnai hari-hari hidup bersama yang akan kita jalani. Hari-hari hidup bersama yang akan kita masuki, hari-hari hidup bersama yang akan kita lewati dalam persekutuan ini. Jika persekutuan ini pula menjadi Bethlehem, tempat di mana Yesus lahir, maka pasti akan ada banyak orang yang mau belajar bagaimanakah kehidupan seperti yang diperlihatkan oleh kerukunan masyarakat Tabi yang ada di Manokwari. Kalau rumah tangga kita jadikan sebagai Bethlehem tempat kelahiran Kristus, maka bahagia akan terus mewarnai kehidupan kita. Anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Kehidupan keluarga kita, seisi rumah tangga kita akan terus diberkati oleh Allah. Niko Giai SHMM Ling, Ketua Kerukunan Masyarakat Tabi Kabupaten Manokwari, dalam sambutannya mengharapkan semua masyarakat Tabi harus bergandengan tangan. Hal positif yang telah dilaksanakan di tahun 2024 dapat dilanjutkan di tahun 2025. Kita menggunakan Kristus, ikut campur tangan dengan ketemu segala aktivitas, maka tidak sia-sia. Karena itu, tahun ini Bapak Ibu dan saya kita sudah menjalani dari Januari, Februari, dan sekarang kita ada di tahun. Yakin, tidak yakin bahwa Tuhan membawa ketemu dari Januari sampai sekarang. Tinggal berapa hari ke depan kita akan mengakhiri tahun 2024. Namun yang perlu kita ingat sama-sama, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kelahiran Tuhan Yesus akan terus kita adakan, artinya tahun ini tahun depan. Tetapi ketika yang kita menjadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, kita akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu yang kita tahu. Hal ini yang harus Bapak Ibu dan saya bertemu, lebih mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Masyarakat Tabi Provinsi Papua Barat Dr. Edison Ompe SPD MSI menyampaikan, pilkada telah selesai, maka melalui momen Natal mari kita kembali bersatu sebagai masyarakat Tabi di Papua Barat. Tahun 2025, mari kita persatukan kita betul-betul jaga persatuan kita. Di tahun ini juga kita sudah melaksanakan pilkada. Mungkin antara kubu sana, kubu sini, kubu sana, tapi Natal membawa damai. Ada damai? Jangan sampai lihat kubu sana
melihat apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa marilah sekarang kita pasti KPPT, karena damai Natal itu lahir bagi kita semua. Saya tidak panjang lebar karena ini sudah jauh. Saya mengajak kita semua selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Perayaan Natal masyarakat Tabi Kabupaten Manokwari dimeriahkan dengan lantunan puji-pujian oleh setiap rayon dan di akhir acara ada undian door prize. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 17 Desember 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Enes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.